pagelaran ini diadakannya tuh di hari biasa. Betul. Nah ini yang bicara masyarakat yang mana kan gitu. Kalau bicara masyarakat Depok mungkin nggak semuanya kan bicara, karena kan warga juga kan masih ada yang kerja. Ya. Dan kalau misalnya hari biasa kemarin yang kita lihat sendiri dari pantauan radar Depok juga Dilakukannya sentral di Cibinong, sekarang mau berusaha menarik ke Malasari. Ya karena menjadi titik kantor bupati pertama. Dia mau mengembangkan potensi ekonomi baru di situ. Jadi Bang, bener. rencananya mau niat lagi dan lagi kembali bareng kita di Spill Tipis by Radar Depok. Seminggu sekali lah kita mah ya. Seminggu sekali kita tetap konsisten buat mengedukasi, buat mengulik-ngulik, buat men-spill tipis tentang yang ada di Kota Depok. Kemarin kita baru bahas tentang politik, Bang, partai politik. Sekarang kita ngebahas tentang Lebaran Depok. Lagi rame nih. Lagi rame. Tapi ramenya buat siapa nih? Nah, yang udah berlangsung mulai kemarin ya, tanggal 5 Mei itu udah mulai Lebaran Depok. Digelar di 3 titik sekaligus. Untuk menjangkau masyarakat. Jadi ada di Tapos, ada di Sawangan, Bojong-Sari, Pengasinan ya, Bang? Sawangan. Satu lagi di Cipayung. Itu apa agendanya? Ngubek Empang. Jadi ada beberapa kegiatan penting yang memang menjaga tradisi asli budaya Kota Depok. Itu ada ngubek empang, cuci perabotan, ya Ral. Satu lagi apa Ral? Hari ini cuci perabotan. Hari ini cuci perabotan ya Bang. Kalau kemarin tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Kita syuting tanggal 6 nih. Kemarin sama ngaduk dodol ya. Ngaduk dodol. Ya. Oh, ngubek empang sama ngaduk dodol. Sekarang cuci perabotan. Cuci perabotan doang. Ya. Besok itu ada ini apa namanya jadulan. Jadulan apa nyedengin baju? Ya itu Nyedengin baju. Jadulan. Jadi apa namanya? 7 besok. 7 sama budaya. 8 apa? Budaya. Pawai budaya. Oh, pawai budaya. 9 baru puncaknya nih. 9 itu salah satu ditutup dengan apa drama dari Panuroji tuh. Ya. Letkol Margonda ya. Letkol muda yang jadi pahlawan Kota Depok lah. Yang tutup tuh tanggal 9 sama Wali band. Ada Wali band. Tutup sama tuh buat warga tuh yang mau menikmati hiburan. Siapa tuh? Ya kan? Menikmati hiburan musik atau teater ya Bang? Ada teater. Ya. Panuroji ya? Ya bukan teater ya. Teater dia ya karena dia kan emang tokoh budaya ya Bang. Pertunjukan drama Bapak Oji. Ketua ini juga kan DKD Dewan Kesenian Daerah. Nah itulah beberapa agenda yang ada di Kota Depok. Kemarin sudah berlangsung. Ngubek empang. Banyak ikannya tuh Ral. Ada 2 ton. Iya. 1.2 ton. 1.2 ton. Ikan apaan sih? Jadi seluruhnya ada 6 ton ya. Iya. Di 3 titik. Ikan apaan yang ditebar? Oh mas bawal tuh ya Kagnes. Sapu-sapu nggak ada kan? Kalau ada takutnya diberantas. Dia sama Jakarta dia kan lagi diburu dia kayak Matel. Ya. Siapa? Gimana tentang Lebaran Depok yang udah berlangsung dari tahun lalu ya? Semenjak Pak Wali Sufyan Suri ya? Enggak, dari Pak Idris juga udah. Oh, udah ada ya, Pak. Jadi tahun 2026 ini gelaran ke-8 ya. Ya betul. Cuman memang di satu sisi jadi pertanyaan beberapa pihak juga ya kan. Adanya hal ini. Coba aja kayak Ger jelasin Ger, maksudnya ini dananya dari mana sih, terus apa aja sih? Ini kan rangkaian ini kan nggak sedikit ya mengeluarkan dana ya, apalagi saat ini nggak hanya Kota Depok, memang se-Indonesia itu ada efisiensi. Tapi kok Depok bisa jor-joran seperti ini gitu. Coba di-spill. Ya jadi gua datang di kegiatan konferensi pers untuk Lebaran Depok, ya kan, mendatangkan narasumber Bang Hamzah sebagai ketua panitia ya. Panitia. Bang Hamzah itu ketua komisi B ya. Ketua komisi B DPRD Depok. Jadi pada prinsipnya itu sih Bang Hamzah itu ingin
karena dia ditunjuk jadi ketua, dia ingin Lebaran Depok tahun ini tuh berjalan dengan meriah lah. Tapi di kondisi saat ini yang apa-apa kena efisiensi anggaran ya kan. Nah, dia mensiasatinya gitu. Jadi untuk anggaran itu hanya sekitar 200 juta untuk gelaran festival budaya aja. Itu dari APBD. Dari APBD. Ya. Nah, untuk yang ke anggaran lainnya kayak bintang tamu gitu ya kan, Wali Band, ada El Corona, itu dari sponsorship. Karena memang di kepanitiaan itu kan ada mereka nyambung juga sama pengusaha-pengusaha gitu. Jadi ada pengusaha juga yang memang mereka siap untuk membantu atau mendatangkan bintang tamu di Lebaran Depok ini gitu. Oke, jadi dia berkolaborasi ya. Ya, berkolaborasi. Sama swasta maupun Ada CSR juga gue lihat. ya. Iya. Ya. Salah satunya yang kemarin berlangsung di Tapos juga kan lokasinya lokasi CGE ya kan Mas ya. Ya, masuknya BUMN ya itu. BUMN. Bagus sih kalau misalkan kan emang kalau yang gue lihat memang semangatnya Pak Wali ini mau menunjukkan soal inklusifnya dia. Yes. Terbuka bagi siapapun untuk merayakan semua sama-sama. Tapi tadi ada yang nyeletuk sebelum syuting. Tapi inklusifnya kelompok itu lagi gitu kan. Nggak. Karena berlangsungnya ya Bang ya. Ya, gue lurusin. Maksudnya emang beberapa di bawah menyayangkan kenapa pagelaran ini diadakannya tuh di hari biasa. Betul. Nah, ini yang bicara masyarakat yang mana kan gitu. Kalau bicara masyarakat Depok mungkin nggak semuanya kan bicara, karena kan warga juga kan masih ada yang kerja. ya. Dan kalau misalnya hari biasa kemarin yang kita lihat sendiri dari pantauan radar Depok juga kebanyakan malah ASN yang turun di Kubuk Setu itu ya kan. Nah, jadi kita bicaranya masyarakat yang mana kan gitu. Nah, ini sih saran ya. Maksudnya ke depannya kalau bisa lebih baik itu ya minimal ya misalnya Jumat, Sabtu, Minggu selesai. Jadi kalau bicara masyarakat ya itu masyarakat itu sesungguhnya tuh yang di hari Sabtu dan Minggu, karena masyarakat itu kan kebanyakan memang kerja itu di luar Depok lah kebanyakan, hampir 30 sampai 40% gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Nah, bicara masyarakat yang mana? Maksudnya kalau misalnya di Sabtu dan Minggu ini, gue yakin itulah yang sesungguhnya Depok sesungguhnya maksudnya gitu. Dan akan lebih rame ya. Nah, gitu. Dan itu juga sih riak-riak di bawah Ya, ya. dan gitu. akhirnya juga masyarakat yang mungkin sudah berKTP Depok walaupun bukan Depok asli, misalnya dari suku atau budaya lain, memahami Bang ya bahwa ngubek empang itu ada memang dari turun temurun, Ya, terus itu, ngaduk dodol. ya. Di situ akhirnya ada edukasi tentang kebudayaan Depok yang mungkin masyarakat umumnya datang di situ Ya. bisa tuh dia akhirnya belajar, Ya. mengetahui Ya, tentang budaya Depok. tradisinya Depok ya. Apalagi kan banyak kan Identitas. warga Depok juga kan nggak mungkin maksudnya banyak pendatang Ya. di kota Depok ini. Jadi dengan adanya hal ini sebenarnya sekaligus mensosialisasikan ya Lebaran Depok tuh seperti ini loh gitu. Rangkaiannya lebih baik padat tapi selesai dengan kemeriahan yang benar-benar wah gitu daripada jarang-jarang tapi nggak melibatkan masyarakat banyak kan gitu. Walaupun memang di lapangan banyak tapi kita nggak tahu ini masyarakatnya, maksudnya yang mungkin yang masih bisa hadir lah, tapi kan masa yang maksudnya yang masih kerja itu juga pengen tahu gitu kan gitu. Sebenarnya. Jadi dia taunya akhirnya dari media. Ya dari media sosial akhirnya sosial. media sosial dan media massa gitu. Tapi tadi ngomongin soal kelompok tertentu, hari ini juga gue bikin berita nih dari Ketua BKDPRD Depok, Bu Konita Lutfia, Gue kenal itu. yang kemarin datang juga di acara ngubek empang yang di Pengasinan. Nah ini ada kritikan yang disampaikan beliau juga bahwa Lebaran Depok hari ini bukanlah milik kelompok tertentu, ini milik semua warga Depok, katanya. Itu bukan kritikan, Ya, artinya- meluruskan maksudnya. Ya artinya memang tadi rek-rek yang dibawa ada yang menyebutkan bahwa ini kelompok tertentu ya kan, sehingga sama ketika kemarin hadir Bu Konita itu menegaskan bahwa ini bukan kegiatan dari kelompok tertentu Berarti gitu. Bu Renita kalau nggak nyampein
statement itu berarti memang dia sudah mendengar ya. Ya, itu yang Iya. dimaksud. Apa yang kita maksud mah nyampe Iya, kan. ternyata benar ya. Iya. Maksud gua, Oke. Dan lagi juga ada keluhan juga. Mungkin ini di aparatur ke aparatur wilayah ya, lurah dan camat. Mungkin mereka nggak berani berbicara karena memang ini udah instruksi, namanya udah ada instruksi. Paling cuman gerendengan aja tapi dia jalanin, gitu kan. Bicara efisiensi, maksudnya bicara efisiensi. Mereka juga kan pasti kan bukannya apa-apa ya di wilayah ini masing-masing pasti kan diminta untuk memeriahkan. Lagi-lagi apa? Uang. Kan gitu kan. Nah, ya itu di situ. Kita kalau semuanya pasti bicara, kalau misalnya kita tanya lurah camat pasti bicaranya ya banyak bang ngeluarin duit. Nah, intinya gitu. Cuman mau gimana lagi? Ya gitu. Itu riak-riak aja maksudnya, itulah yang terjadi. Maksudnya nah ini hal-hal yang kayak gini maksudnya bisa lah di manage lagi lebih baik lagi. Kita bukannya lagi nggak melarang adanya Lebaran Depok, enggak. Ini bagus banget. Cuman bicara yang tadi lagi balik lagi yang kelompok, ini nggak ada kelompok. Kita bicara masyarakat Depok minimal ya semua dilibatkan kan gitu. Gitu. Ya tadi kalau yang Bang Fahmi bilang kelompok pekerja jadi nggak bisa datang ya. Yes, maksudnya kan itu kan lumayan dong kan mereka kayak habis bulan nih, awal bulan mereka harus bisa datang walaupun memang di hari Sabtu Minggu ini besok masih ada rangkaiannya, tapi kan maksudnya Sabtu ini masih ada sisa terakhir ya. Walaupun masih ada rangkaiannya, tapi kan berarti kan uangnya maksudnya di para pekerja ini kan cuman di hari itu aja yang bisa dikeluarkan gitu. Ya perputaran ekonominya ya Nah, UMKM ya. Coba dicobain dimaksimalkan gitu. di situ. Apalagi di kemarin tanggalnya baru-baru pada gajian lagi ya kan. Yes, awal bulan kan. Awal bulan. Dan itu baik itu kalau misalkan untuk dilakukan di akhir pekan ya, Jumat Sabtu Minggu itu coba bisa melihat seharusnya karena tahun lalu sudah ada. Nah nanti buat perbandingan nih perputaran ekonominya. Iya. Itu bisa tuh, itu bagus juga tuh. Ada nggak sih kajiannya misalnya setelah tahun lalu, ada kekurangan kita evaluasi, sekarang jadi ditutupi gitu kan? Ya nanti kita ukur aja, maksudnya kayak gini. Perputaran ekonomi di 2025 dengan di 2026 dengan adanya Lebaran Depok, setahu gue sih tahun lalu ada perputaran ekonomi ada. Itu. Kita nanti tinggal tanya sama ketua panitia, pasti dia udah melakukan kajian itu. Oke. Jadi kalau perputaran ekonomi tadi kebetulan gue ngobrol sama ketua panitia Haji Anja, Bang Hamzah. Memang gue sebelum bicara sama Bang Hamzah, gue ngobrol ada bisa dibilang salah satu panitia lah, dan itu panitia itu temen gue kuliah. Itu pertanyaan kenapa di hari biasa itu ya gue tanya, nggak nutup. Jadi memang ternyata biarpun kelihatan sepi, pembelinya ada net atau atau ini. Ya. Kata dia ini, kenapa lu nggak bikin kalau gue ngomongnya di Sabtu Minggu aja. Saya Jun nggak. Pertama kalau kita pendekin harinya, kata dia, kita untuk nyari kemeriahannya jadi akan mepet banget gitu. Sama ini kan peluang orang stand. Stand itu ternyata itu kan berlomba-lomba tuh untuk isi situ tuh Moy. Di alun-alun. Itu kan tadi kan 200 ya. Di alun-alun. Di alun-alun 200 itu dikurangin Moy. Itu tahun kemarin itu 280 kata temen gue itu tuh. Jun, hasilnya apa? Rapet banget tahun kemarin itu. Makanya sekarang ini 200. Ini kalau kagak tadi temen gue ngomong, kalau gue kagak cegah nih sama Bang Hanya nih, kalau dinurutin nafsu 500 stand mah masuk. Ya. Orang nitip sini, gue bisa nggak? Gue bisa nggak? Hasilnya apa? Jadi tahun kemarin gue ngerasain banget tuh, yang waktu itu tahun kemarin kan yang nutup Ayu Ting Ting tuh. Ya. Gue di situ, memang rapet banget. Tadi itu gue kesana. Kalau kata versi gue tuh akhirnya muter tuh sama temen gue itu, temen gue di kepanitiaan itu. Ayo Jun kita muterin, ayo gue liatin. Jadi gue ngeliatnya terstruktur rapi tuh, makanan gitu. Misalkan kayak cenderamata gitu. Kalau tahun kemarin tuh begini, ngacak. Wah buset. Jadi kita lebih rapi. Cenderamata misalkan akik, baju
baju kaos yang di sablon Lebaran Depok gitu tuh. Ada dari itu Cindera Mata. Makanan semua tuh direntengin. Jadi gue melihat lebih rapi dengan 200 stand itu lebih rapi, dan gue lihat satu stand itu jadi lebih besar. Ukuran standnya. Iya, karena lebih sedikit ya. Iya. Daripada tahun. Dan tenda yang gua datengin tadi itu tenda itu nanti rencananya buat rantangan tuh. Besi tendanya. Apa gaganginannya besi tuh, Net. Gua nggak ngerti itu bahannya apa, tapi itu kayak mirip kayak tendanya bukan permanen tapi kayak permanen. Itu ketiup angin pun nggak goyang, Net. Bukan kayak tenda kawinan, bukan. Iya. Itu buat tanya, ini buat apaan, bro? Ini buat rantangan sama Pak Wali besok. Oh, di sini nih, iya. Tahun kemarin kan yang kita kan bilang, ini tahun kemarin kita di sini juga karena iya. Tapi tendanya beda. Iya, sekarang tendanya lebih inilah kita persiapkan. Panggung juga di ini nama dia disiapin gitu. Memang tadi gua dan balik ke Bang Hamzah, gue tanya target perputaran ekonomi berapa? Kita targetnya ratusan sampai 1 miliaran lah kata dia. Dapat Bang Haji, insya Allah dapat, karena kita ngincer di 2 momen. Di 2 momen. Hari ini memang sudah ada tentu karena tadi para pengunjung ASN juga tadi ada Pak Sekda tadi gue ngeliat Pak Sekda di pojokan tuh kayak makan batagor apa makan apa gitu, nggak ketahuan ternyata Sekda. Dia bilang satu itu yang bikin dia percaya diri ada pengunjung banyak itu adalah jadulan, baju jadul tuh besok, berarti tanggal 7. Sama itu apa festival budaya budaya sama nanti pas ditutup lah sama Wali Band. Nah itu kemungkinan dapat ratusan, tapi kita namanya dia pasang targetnya, dia target 1 miliaran bisa lebih lah Jun tadi gitu. Tapi terukur Bang target ini, gue tanya begitu. Masuk kok, masuk terukur karena memang dengan pengkerucutan stand dan lebih rapi itu kayaknya ruang publik, ruang masyarakat di situ tuh jadi lebih gede tuh, Moy. Enggak ya, Bang? Gede. Parkiran pun gue ngerasa lebih ini karena tahun kemarin tuh parkiran yang gue di sebelah musola itu tuh nggak ada tuh. Sekarang ada. Jadi kayaknya untuk titik parkiran terutama roda 2 ya. Terutama roda 2 sepertinya akan tertampung. Roda 4 pun ada sih tadi gue ngeliat, cuman untuk titik roda 4 fokus itu di mana parkir gue belum lihat. Tapi tadi kalau roda 2, kalau di hari pertama tadi ya roda 2 itu dapat tertampung tuh. Dan ya inilah gue ngeliat soalnya panggung lebih bagus gitu, lebih bagus. Tadi kan dia ngecek sound juga enak gitu. Tadi tuh siapa yang tampil ya? Gambang ngomong si Cablak. Oh iya, Bang Cablak. Nah, tadi tuh dia ya semi udah nampil lah. Soundnya enak juga gitu. Ya memang tadi pas di hari pertama setelah mungkin Pak Wakil Wali Kota pulang, tensi pengunjung tentu akan turun tadi tuh. Ya, gue siang di sana sampai jam-jam 2 tuh gue di sana tuh. Memang gue datangnya tidak saat Pak Wakil membuka tuh Moy sama Sekda, tapi ketika sudah siang, memang udah jam makan siang, gue datang jam 11 lewatan lah mau zuhur gitu. Gue ngeliat ya lebih terlatar sih kalau gue ngeliat gitu pengunjung tadi gue beberapa nanyanya kalau emak ya gue ngobrol ya ketika di musola gue sholat zuhur tuh gue tanya dari mana Bu, dia mungkin nggak tahu gue wartawan kali ya. Gue sambil pakai sendal tuh pas ini, jauh Bang dari Bojongsari ya. Oh iya, ngapain? Ini nemenin anak tadi tampil. Dan salah satu yang menampil tadi itu menurut itu menjadi highlight di mata gue juga adalah penampilan dari anak-anak istimewa. Bene Bang. Anak-anak istimewa itu artinya anak-anak istimewa. Ya, spesial. Gue tanya, wih, dia menampil tari dari itu. Dan itu pun akhirnya gue perbincangan juga. Kenapa Bang Manggi itu? Oh iyalah, ini Depok inklusi kalau ini aneh deh. Kan temanya Depok rumah kita kan? Yes. Ya, jadi lo mau tahu kenapa Depok rumah kita? Jadi karena balik ke tadi siapa yang ngomong, karena Depok itu bukan hanya orang Depok ya. Kita nih kalau secara budaya heterogen. Gue dibilang kalau di darah ya gue juga bukan orang Depok. Iya betul.
Tapi ketika memang lu tanya orang mana, ya gue orang Depok karena gue lahir di Depok. Gitu. Secara darah gue bukan asli Betawi gitu ya, tapi makanya kita sebut Depok rumah kita. Udah mau itu dia orang Jawa, kata dia orang Batak, ketika dia di Depok dan dia berproduksi berproduksi atau ini di Depok, ya udah dia orang Depok, kejaga kenyamanan Depok, kata dia begitu. Tadi gua highlight kata, memang gua nggak ngeliat utuh. Ketika memang sudah tampil, wih anak-anak istimewa nih, dan itu gua ketemu di musola itu. Oh dampingin anak, gue liatin anak ini, oh ini habis pada nari nih gitu, anak-anak istimewa gitu ya, plus minus lah apanya, karena memang kembali lagi memang cuma satu kalau gue ngerasanya, kita ruang publik itu terlalu GDC banget sih ya, sempit. Iya, karena emang ya mau di mana lagi, emang kalau itu mungkin alun-alun kemarin itu ada di Baron Kuda, pecah itu bukan main, karena memang kalau secara balik lagi ya, kita secara kekurangan yang paling mendasar adalah transportasi ke sana. Ya, ke GDC-nya. Transportasi ke sana. Alun-alunnya. Bener, gue baru mau singgung juga soal parkirannya. Gue akses ke sana. Gue orang Bedahan nih misalkan, gue deh orang di Sawangan. Gue mau ke alun-alun. Kalau gue nggak punya kendaraan pribadi, mau minimal motor, effort gue gede banget untuk sampai ke Cilodong. Iya. Cobain. Iya. Naik angkot aja bisa berapa jam plus macet ya. Iya. Belum nanti dari terminal. Mungkin akses angkutan umum adalah angkot AC yang akan sebentar lagi selesai. Ya kan cuman yang udah mau beres. cuma angkot AC kan? Iya. Sampai situ. Nah, itu tuh, itu yang mungkin saran ke depan. Gue bukan memang, mungkin panitia juga pusing. Mana lagi Depok tempatnya? Asal yang laluan, tapi memang sebenarnya bisa juga di DOS sebenarnya. Yang lagi dibangun. Terakhir itu acara pecah berarti 2 panggung kali. Nah, iya. Tapi kan lagi dibangun nih. Saat ini maksudnya 3 ya. nantilah di kedepannya. Nah, itu kan kalau memecah ke parkiran kan di situ kan banyak kantong. Maksudnya itu bakal pecah tuh di situ. Nggak apa-apa. Namanya Lebaran Depok harus macet. Macet ya harus wajib. Itu kantongnya banyak lah. Gitu. Bisa di Polres. Nah, nanti kan pasti banyak, ketika bangunan terjadi. BJB, ITC. ITC banyak. Maksudnya Sambil pecah lah belanja. gitu. Gue yakin itu lebih baik di situ. Tadi gue juga berpikirnya gitu. Transportasi itu. Kenapa nggak di DOS? Karena beberapa kali acara Ya 17-an waktu itu ya yang Pasca Ungu ya. Iya di DOS kan itu luar biasa ya animo masyarakat ya. Terus juga memang dia benar-benar di pusat kota, nggak jauh kemana-mana. Gitu. Sangat tengah-tengah. Mau kalau gue prinsip ya, ketika memang mau lokasi di mana tapi transportasinya ramah, itu sangat enak. Ya. Lu mau gimana, minimal ke GDC lo harus punya motor. Kalau kagak ya apa, online. Yes. Bayangin lo di hari Sabtu lo dari Bojongsari naik taksi online berapa sampai alun-alun, belum effort lewatin kubronya tuh. belum ditolakin. Biasanya kalau supir mau dari mana, Sawangan, sorry dah, lewat kata dia, nggak apa-apa dah. Ya memang itu artinya lebih ke arah aksesibilitas ya kesananya gitu. Tapi memang kalau di DOS lebih tengah-tengah. Gokil. Kalau di Tapos Cimanggis ada di tengah. Misalnya dari Sawangan Bojongsari juga di DOS itu ada. Lo bayangin dari Cinere ke Cilodong juga jauh. Jauh banget. Limo. Iya. Jauh. Butuh waktu 45 menit sampai 1 jam lah. Itu kalau yang motor. Kalau di alun-alun itu sangat diuntungkan ya orang Sukma, Cilodong, Tapos. Iya. Tapos tinggal nyebrang. Iya. Cilangkap situ kan. Dekat itu Mas 10 menit. Kalau Cimanggisnya juga kalau Harjamukti juga jauh sebetulnya. Tapi memang ya karena memang letak geografis alun-alun kita memang unik gitu. Memang dipaksakan. Dua-duanya. Makanya ya itu hanya di situ sih gue berpendapat itu kalau include semua acaranya ya apik lah menurut gue, bagus. Tadi ya syarat makna gitu ketika memang gue mungkin di Depok berapa puluh tahun gitu kan. Tapi tadi dijelaskan makna nyuci perabotan. Yes. Ternyata itu kebiasaan orang-orang dulu menyambut Syawal ya. Dan itu dipersiapkan saat Ramadan. Iya. Dulu itu menyambut itu tuh semua dicuciin Jun sebelum Lebaran. Iya, hordeng gitu. Kayaknya sih gue kecil juga gue gitu dulu. Orang tua gue dulu ngecat apa kayak itu pokoknya hordeng dicuci-cuciin tuh kalau kita
Udah seminggu mau lebaran tuh. Biar kelihatan baru walaupun second Ya gitu kan. aja Ya, gitu. yang bersih ya kan. Ya rumah jelek tapi kalau bersih kan enak-enak aja kan gitu kan. Rumah dicuci Itu itu bagus. ibaratnya. Terus- Rumah tuh dicuci sampai dalemannya juga. Mungkin kemarin filosofi ngaduk ngubek empang apa? Kalau yang ngubek empang ya yang gua tahu ya. Jadi Ada filosofi ya? Iya ada bang, dia ada Ada filosofinya. Ya memang satu ya untuk semangat kegotong royongan karena kan emang masyarakat zaman dulu ya nggak kayak sekarang ya yang mungkin bisa dibilang sudah melek teknologi dan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan memang harus bahu membahu mereka menjaga apa namanya kekeluargaan gitu ya karena dulu desa mungkin atau sekedar kampung jadi semuanya itu dilakuinnya bareng-bareng dan memang sama-sama dilakuinnya. Jadi pas jadi pas memang ini menjelang mau lebaran itu warga itu memang sama-sama buat ngubek empang. Nah, emang sebulan atau beberapa waktu sebelum mau menjelang lebaran itu mereka pada melihara ikan. Ikannya tuh bebas tuh karena dulu mungkin banyak empang. Mereka mau manen ikan ini bingung karena susah buat mengeringin gitu karena dengan keterbatasan mungkin teknologi ya bang ya makanya mereka akhirnya turun bareng-bareng ngubah misalkan ada yang nggak dapat tetap akhirnya ntar makannya sama-sama mereka semua gitu Dan semuanya sama-sama lah ya kan. Ya. Jadi inget sesuatu. Tapi Ya, kan dulu besok sih yang next. agak-agak lucu tuh pas jadulan fashion show itu tuh. ya itu menjadi Tadi ada teman-teman salah satu dewan lah, dewan provinsi sampai ngirim foto beli wig. Bilang, Bang, kayak vokalis band Malaysia gue gitu. Boleh deh. Ya tentu itu secara ini menarik lah. Itu jadulan itu pakainya agenda wajib ya setiap Lebaran Depok ya. Masih ada itu emang. Dan apa namanya ya itu mengundang massa lah tentu. Gua sih mungkin secara tidak langsung diinstruksikan atau tidak diinstruksikan teman-teman DPRD Dewan pasti dia bawa konstituen ya Pasti, untuk meramaikan. pasti itu. Lu pada jajan dah. Entah itu di sini pakai duit gua atau apa. Artinya ya pengerahan massa itu setiap acara mah ada lah ya. Ada lah. Penting gitu. Ya. Itu karena memang tadi gue ngeliat, jauh juga nih ada dari Bojong Sari sampai ke mana? Ke Cilodong gitu. Dan gue juga ngeliat Lebaran Depok ini bagusnya apa kata dia mempet sama HUT Kota Depok ya. Jadi ketika tensi HUT Kota Depok masih lumayan terasa digeber lagi di Lebaran Depok gitu. Dihabisin lah sebelum nanti mungkin habis Lebaran Haji selesai dah tuh Depok entah ada bikin apa lagi gitu. Tapi ketika memang artinya di akhir April ya sampai pertengahan Mei ini momen rame-ramean nih. Depok tuh rame gitu. Memang berubah. Gue melihat dulu waktu mungkin Depok ulang tahun begini doang. Begini doang. Biasa aja lah ya. Biasa aja. Kayak kagak dirayain. Beda mungkin sama tetangga Kabupaten Bogor. Coba dah Kabupaten Bogor bikin acara ulang tahun. Mungkin gila tuh ramenya bukan main itu. Karena memang umurnya juga ratusan tahun ya. Besok juga Kabupaten Bogor berencana Di Juni kan ya? ya dia berencana HJB. nih kalau Kabupaten Bogor juga mau menarik histori. Biasanya yang dilakukannya sentral di Cibinong, sekarang mau berusaha menarik ke Malasari. Kemalasari. Ya karena jauh menjadi, karena menjadi titik kantor bupati pertama. Dia mau mengembangkan potensi ekonomi baru di situ jadi bang. Benar-benar. Rencananya mau niatnya begitu, tapi sedang dalam persiapan. Tapi tetap akan sepertinya tetap akan ada di Cibinong. Tapi dia tetap mau memulainya dari nilai histori ini gitu. Karena Kabupaten Bogor Itu biarpun jauhnya luar biasa. Kita touring ke sana waktu biarpun nggak sampai Malasari sampai Sukajaya Tapi kan jalannya udah bagus ya kemarin ya kan Malasari. Udah bagus udah sekarang. bagus. Kata Bupati Rudi Susmanto. Masuk lebaran. Orang Cibinong ya. Lebaran Depok juga menarik sekarang nih. Dia mengundang komunitas-komunitas kayak komunitas Batu Akik, komunitas Kicau Mania gitu ya, yang suka Kicau. Rangkaiannya ya bang ya. Dia Ketika kamu cemanya gue harus begini gak sih? ya tadinya gue juga pengen begini, tapi takut diketawain. Aduh juga baru tahu gue begini-gini. Nah dia emang mulai melibatkan memberi ruang sama teman-teman komunitas yang ada gitu. Makanya tadi kenapa Lebaran Depok tahun ini ngambil
tema tadi ya kan, Depok rumah kita, karena ya tadi Lebaran Depok ini ngomongin soal kebiasaan warga Depok Betawi dalam menyambut Lebaran. Itu tadi. Nah ini yang berbeda nih. Justru orang Betawinya sendiri, ya kan, menurut Bang Hamzah itu justru dia nggak melakukan ini gitu. Yes. Mereka lebih ke ondel-ondel dan Betawi Jakarta. Memang Karena memang mungkin Beda. culture-nya beda ya. iya yang membedakan Betawi Jakarta sama Betawi Depok gitu. Tentu ada perbedaan. Emang ada perbatasan Ya, itu. dan memang kalau untuk tahun ini ada penampilan atau pawai dari budaya lain gitu. Enggak hanya dari Betawi Depok aja. Ini Betawi nih Depok nih. Tawi gue. Betawi Lio lo ya. Ya, Kampung Lio. Karena Lahir di Kampung Lio. Kampung Lio, Kampung Gout. Pohon asem pokoknya dekat Habib Idrus. Rumahnya dekat Habib Idrus. Kereta. Enggak, maksud gue masih ada orang tahu nggak pohon asem ya. Itu dulu masih banyak itu. Gila lu. Itu namanya dulu rawa, setu rawa besar. Sampai sekarang juga sama. Walaupun tapi sekarang dulu tuh masih banyak kompos. Dulu itu sebelumnya itu kompos. Kompos maksudnya tuh orang buang sampah di situ. Sampai sekarang jadi rumah. Cakep kan? Rumahnya subur banget. Rumahnya subur ya. Berarti dulu setu rawa besar gede ya. Gede di sini. Kalah ini Jadi, sekarang. pesisir sebelah kanan itu kalau misalnya dari Masuk dari Doi Sartika. SD enggak, kalau gue maksudnya dari SD Pancoran Mas berapa ya di situ? 2 apa 1 ya? Itu nggak jauh itu depannya sebenarnya masih rawa. Oh depan SD Pasar Depok itu. Jaya. Enggak, depan SD itu kan hanya lir. Kalau gue masuknya dari Kampung Lio nih, gue bicara Kampung Lio. Iya. Depannya itu nggak jauh itu sebenarnya masih setu, tapi orang buang sampah di situ terus. Air ketimbun. Jadi dia berdiri di atas sampah dong. Iya. Ngeri banget. Gue masih inget kok itu, gue masih inget. Nah dengan adanya kemeriahan maksudnya ada kemeriahan Lebaran Depok ini, Bapemperda nih, ketua Bapemperda Bang Henry Tangkealo udah mengusulkan kenapa sih nggak dibuat perda aja biar legal, biar tiap tahun ini berkelanjutan, dan dia berharap siapapun pemerintahnya, maksudnya kepala daerahnya tetap ada, jadi nggak melulu bicara yang tadi kelompok, nggak bicara kelompok, jadi siapapun Ya udah hajat daerah. Nah itu jadi ini usulan bagus sih sebenarnya, karena memang kalau dibuat perda anggarannya real, maksudnya dianggarin setiap tahun. Iya, jadi ada anggarannya, bener-bener ada anggarannya kan. Kalau ini kan Berarti lebih dari 200 berarti. iya mungkin bisa sampai 1 miliar mungkin bisa. Iya, karena memang kalau saat ini kan beberapa kita tarik berapa tahun kemudian, beberapa tahun, 8 tahun ya, udah berapa tahun. 8 tahun. Ini Ini kan bicara anggarannya goib. Goibnya maksud gua ada di dinas mana sih? Yang pasti kan emang di Disporiata. Kalau yang nggak tahu kan bingung, ya kan? Betul. Nah kalau misalnya kalau ada perda ini, maksud gua pasti udah tahu anggarannya apa aja yang dilakukan. Nah itu lengkap dengan RAB-nya lah. Gue sepakat sih tuh. Gue sepakat sih itu bagus. Itu bagus emang. Usulan yang brilian itu. Supaya bisa menjadi apa ya, identitas baru buat Depok, bahwa Depok ini punya Lebaran. Kayak mirip usulan dari DPRD provinsi waktu itu Bang Has ya, soal kemarin di HUT Depok ya, jalan santai. Itu jalan santai juga kalau bisa dipayungin hukum deh, kata dia, kata Bang Has itu. Artinya ini menjadi agenda tetap. Dan kata dia ketika menjadi agenda tetap, dia ngomong begitu, duitnya akan lebih dalam lebih sah, legal gitu. Legal. Memang kata dia, ya memang sih saya nyumbang juga kulkas atau apa, tapi kan masa kayak gitu terus, ya tetap nanti teman-teman yang mau patungan tetap ada, tapi ketika duit utuhnya tuh ada. Iya. Itu menurut gue ide yang baik ketika memang Depok itu kekurangan tempat wisata. Satu-satunya wisata mereka adalah ya berkumpul. Iya. Lo bayangin ketika Depok yang tadinya nggak punya wisata, dikasih CFD aja kita seneng. Lo bayangin orang Penuh Depok lu. dikasih CFD aja seneng lo. Penuh, lu lari aja kagak bisa dah. Iya, kita itu mau ke mentok sana mentok sini kan, mentok sana ke Jakarta, ke belakang ke Bogor. Bogor enak punya Luas lah kalau Bogor luas. Sukabumi punya gunung, punya laut. Depok nggak, ya udah gitu punya aja. sungai aja kan, terus danau. setu. Artinya ketika memang sudah agenda tahunan misalkan Udah rutin, emang rutin nggak pernah ya nggak udah dilakuin. dilegalin aja. Iya. Gue sepakat tuh gitu. Lebaran Depok berarti ada perdanya ya bagus. Iya, lebih- ya tinggal lebih teman-teman konkret di lah gitu. partai aja diiyain. Nah, Oh iyalah, kelompok sepakat itu. ini teman-teman partai mah.
Kalau udah Bang HTA yang bilang mah. Ya sama satu lah mungkin di apa kerjasama di kemedianya juga harus. Baru saya mau Nah, cerita. jelas. Kalau Iya. ke medianya nih kita harus kenceng nih. Iya. Ya Artinya gimana kan- mau disosialisasikan secara Iya langsung ya. gitu. Tentu hubungan profesional dengan media ya harus ditunaikan lah. Masalahnya gini, kalau bicara perda, bicara media, di situ kan ada anggarannya. Jadi kan butuh kegamblangan soal anggaran, ya kan? Jadi Semacam LPJ-nya. nah, jadi kan apapun itu yang dikerjain kan kita jelas tuh ada tuh di media, Iya. maksudnya di koran atau di Jadi media. rilis di media itu semacam LPJ jatuhnya. Iya. Tuh di media segitu Nah, kita katanya omongin. benar kan gitu. Iya. Nah besok juga harus begitu nih Bang Haji nih. Iya, Bang Bang Hamzah. Haji nih. Ayolah. Kayaknya bisa tuh buat satu halaman tuh di radar Depok. Bisa Tungguin Senin aja ya. Berarti satu halaman ya bang. depan lagi. Iya di halaman satu nggak apa-apa, saya jelas. Jelas sama Bang. Jelas dong bang. Ya udah, pokoknya nanti gue mau nyanyi dulu sama Faang. Sponsorship. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Udah. Udah. Ya kita tunggu penutupannya aja tuh. Yang penting kita udah mensosialisasikan, jangan lupa puncak dari Lebaran Depok itu hari Sabtu malam Minggu. Yeah. Di situ sangat membludak dipastikan, tapi hati-hati ada copet karena setiap ada keramaian itu pasti ada hilang handphone. Iya. Sama hati-hati sama pria-pria yang suka memegang-megang nggak jelas tuh. Ya kan gitu kan ada aja net. Ada. Keretanya ada, apalagi Banyak. begini ada kampret-kampret ini harus Ya, di benar. ini juga. Tetap jaga keselamatan masing-masing lah. Ya benar. Gue mau nonton Margonda sih kayaknya tuh. Iya, benar tuh seru tuh. Sama kolosal ya. Oh, opera Margonda. namanya. Oh, opera. Ada letkonya. Enggak, Coba coba gue lihat tadi Babaji ngirim. Oh berubah lagi. Opera Udah Margonda. ini. Oke. Oke, kalau gitu. Cukup. Jadi ya benar, jangan lupa tuh mau ada acara puncak Lebaran Kota Depok. Sama-sama kita meriahin, sama-sama kita nikmatin acaranya yang udah dipersiapkan sama pemerintah. Dan juga pihak swasta ya, dan teman-teman komunitas seni budaya semuanya berkumpul di situ. Di sana banyak ada 200 UMKM, mau yang nyari baju atau souvenir ada, mau makan jenis makanan Depok dodol Ada semua. minuman ada, batik khas Depok pun pasti ada di sana. Di sana semua tempatnya. Oke, cukup. Ya, tapi jangan cukup untuk di-subscribe, di-share, Like, komen. Oke, bye-bye.